Oke, jadi aku dikasih tahu Rahel buat bawain tentang topik The Art of Public Speaking. Kenapa sih kita perlu untuk belajar tentang public speaking? Ya, boleh tolong next. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan boleh ditulis dulu. Nanti di sesi terakhir kita bakal ada pertanyaan sebelum ke practice time ya. Jadi public speaking itu adalah soft skill yang digunakan untuk membangun keterlibatan atau relasi dengan audiens saat berkomunikasi di depan umum. Ya mungkin ke teman-teman udah belajar sosiologi di mana manusia itu merupakan makhluk yang harus berkomunikasi. Ya. Aku sebelum cerita lebih lanjut, aku jelasin sedikit background aku, kenapa mungkin aku bisa bawain ini ke teman-teman sekalian. Ya, jadi S1 aku tuh di public relation. Ya, mungkin banyak Pak yang bingung ya, public relations tuh apa sih gunanya? Ya. Public relation itu gunanya buat membangun image dalam suatu perusahaan. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat ada suatu problem atau masalah dalam suatu perusahaan, biasanya itu tugas kita gimana caranya biar nama baik yang sudah jelek karena problem tersebut bisa dipulihkan kembali. Ya, itu fungsi dari public relations. Selain itu kita juga bikin event, kita menjalin relasi dengan teman-teman media dan juga kita bikin promosi ke sosial media. Itu basically tugas-tugas dari seorang public relations. Nah, sekarang kita kembali ke public speaking. Ada yang tahu gambar yang aku pasang di sini siapa namanya? Nick Fujisek. Yes, Fujisek. Ya, mungkin teman-teman lihat, wah ini ada kekurangan ya, tidak sama seperti kita. Jadi Nick ini tangan dan kakinya itu tidak lengkap, ya. Tapi dia dikasih satu talenta sama Tuhan, di mana dia menjadi salah satu motivator yang terhebat saat ini. Mungkin sebelumnya kita familiar dengan Soekarno atau mungkin dengan Martin Luther King Jr. Beberapa motivator yang memang mereka itu pandai berkomunikasi dengan khalayak ramai. Nah, kenapa sih penting untuk belajar public speaking ini? Ya, pertama itu meningkatkan kepercayaan diri. Ya. Salah satu alasan kenapa aku masuk public relations karena aku merasa dulu aku orangnya pemalu, ya, nggak bisa ngomong di depan umum. Nah, terus aku mikir, aku pengen kenalan sama orang baru, tapi aku kalau mau kenalan itu deg-degan, nggak tahu gimana ya nyusun kata gitu, nggak pede. Jadi salah satunya aku ngambil program studi public relations untuk meningkatkan kepercayaan diri aku buat ngobrol atau ngomong di depan orang. Yang kedua, menumbuhkan leadership. Menurut aku, leadership itu mungkin teman-teman pernah dengar, apakah dilahirkan dengan memiliki talenta seorang leadership atau kepemimpinan, atau leadership itu bisa dipelajari. Mungkin ada sebagian orang lahir dengan memiliki yang karisma atau leadership. Tapi ada sebagian orang yang dia berlatih untuk mendapatkan leadership itu. Satu contohnya, presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, itu merupakan salah satu figur yang memiliki leadership sangat tinggi. Ya, kalau misalnya beliau ngomong, orang tuh bisa kayak terhipnotis dengerin apa yang dia ngomong. Beda banget sama presiden kita yang kedua, karena mostly dia baca teks. Ya. Jadi leadership itu penting. Selain kita membuilding karisma, kita juga bisa memimpin. Ya. Pernah nggak sih teman-teman dalam suatu kelompok gitu, terus teman-teman ngerasa, kok ketuanya gini banget sih, nggak bisa memimpin? Atau mungkin di dalam suatu komunitas, teman-teman ngerasa, kok aku nggak ngerasa kalau dibimbing ya? Kok ini misalnya gurunya kok
ajarnya gini ya, jadi nggak ada karisma atau leadership yang membuat kita tuh nggak yakin dengan apa yang mereka omongin. Gitu. Nah, ketiga, kalau kita bisa public speaking, kita bisa menyampaikan ide atau pendapat dengan lancar. Ya, mungkin teman-teman banyak ketemu, kalau misalnya udah gede, ada beberapa orang yang jualan MLM atau asuransi. Nah, mereka itu sangat baik dalam public speaking. Karena setiap minggu mereka tuh dilatih, disupport, di training. Ya. Jadi kalau teman-teman mungkin pengen belajar public speaking, ikut asuransi salah satu cara yang ampuh juga ya. Karena teman-teman diajarin gimana caranya sih biar kita bisa pede, bisa lancar dalam mempromosikan barang jualan kita. Ya. Sama kayak dalam firman Tuhan. Kalau kita nggak pede, kita nggak yakin dengan apa yang kita anut, orang-orang juga nggak bakal percaya gitu. Jadi sangat penting kita bisa mengerti isi apa yang kita mau ungkapkan. Jadi kita bisa mengajak orang lain untuk percaya. Oke, bisa dibantu next? Oke. Nah, tentu untuk mencapai leadership atau mungkin public speaking yang baik ditentukan dengan banyak berlatih. Nah, ini ada 3 hal yang menurut aku yang harus kita perhatikan dalam memberikan pidato atau memberikan misalnya kayak presentasi di depan teman-teman. Yang pertama itu adalah kontennya, isinya. Ya. Kalau bikin presentasi, aku selalu bilang ke murid aku, jangan semuanya tulisan. Kenapa? Karena di situ kita, kayak murid-murid tuh kebaca, jadi nggak fokus ke kita. Maka diperlukan agar kita menguasai materi itu. Jadi aku biasanya kalau bikin presentasi itu biasanya bullet point. Karena sebelumnya aku udah pelajarin apa yang mau aku ungkapin. Yang kedua, tone. Nah, coba kalau teman-teman perhatiin nggak sama aku ngomong, kapan ada kata-kata yang aku kasih tekanan, kapan kata-kata yang aku kasih break, jadi istirahat sebentar, nggak langsung nyocos, B, C gitu, enggak. Kalau teman-teman kira atau teman-teman ingin menyampaikan suatu hal yang teman-teman anggap penting, itu teman-teman bisa kasih tone yang lebih tegas. Ya. Mungkin kayak misalnya dalam sebagai seorang pendeta atau apa juga pasti dipelajarin teknik untuk menyampaikan firman ya. Aku percaya dalam teologi pasti diajarin gimana sih cara nyampein firman. Kenapa? Kalau misalnya dari awal sampai terakhir, temen kayak dengerin, ini pendeta ngomongnya dari awal sampai terakhir datar aja. Boring nggak? Ngantuk nggak? Ya? Nah, itu pentingnya tone. Jadi gimana kita kasih audiens itu untuk waktu mikir. Ya. Benar nggak sih apa yang diomongin oleh ini? Jadi public speaking itu juga menurut aku penting ya untuk seorang pemuka agama. Karena banyak, terutama di gereja yang Protestan, itu lebih tradisional. Jadi itu jarang banget punya pendeta yang dia tuh kalau khotbah tuh menggebu-gebu gitu. Jarang. Beda kalau misalnya karismatik yang dia tuh apa ya, punya tone dan dia tuh pintar bisa mencampur apa yang dalam isi Alkitab itu dengan keseharian kita. Jadi lebih gampang dicerna. Jadi itu mungkin bisa salah satu PR ya, terutama buat pendeta-pendeta kita yang di Protestan. Gimana ya caranya, apalagi untuk merangkul anak muda. Karena kan anak muda itu nggak bisa kita yuk kita buka Matius 5 ini, nggak bisa. Jadi harus dari contoh real dan bisa disambungin dengan ayat Alkitab. Itu yang biasanya aku suka dengerin di beberapa gereja. Aku tuh kayak kadang suka research, kayak penasaran apa sih yang buat anak muda tuh bisa seneng gitu loh diikut gereja-gereja yang karismatik atau gereja-gereja yang kekinian kayak gini. Apa sih yang beda? Pas aku datang, aku dengerin, oh ternyata ini. Jadi salah satu yang penting itu juga khotbah, nggak cuma di lagu. Gitu. Nah yang kedua, appearance, penampilan. Kalau kita ngasih pidato, coba teman-teman percaya nggak sih sama orang yang kalau misalnya penampilannya kok
nggak meyakinkan. Apakah teman-teman bakal percaya? Enggak kan? Makanya rata-rata kayak orang yang kerja sales, marketing, itu mereka bakal menjaga penampilan mereka, bakal kayak berpakaian yang rapi. Jadi buat orang percaya. Karena pertama-tama orang ngejudge kita itu dari mata, dari penilaian ke appearance kita. Nah, yang kedua itu yang ketiga non-verbal communication. Nah, apa sih non-verbal communications? Itu adalah movement. Jadi komunikasi yang tidak melalui kata-kata. Eye contact, arms movement yang aku lakuin, atau mungkin bisa dari mimik segala macam. Itu penting. Ya. Aku pernah lihat karena di gereja kita ada translator Mandarin gitu. Ada satu translator sebenarnya Mandarinnya bagus, tapi sepanjang dia ngomong itu tuh cuma datar, nah gitu. Jadi kita kayak ngerasa kok kayak sebagai kayak TV aja gitu, kayak Google Translate. Kayak tahu kan bedanya kalau misalnya orang ngomong dengan Google Translate yang sama sekali nggak ada perbedaannya. Jadi non-verbal communication ini sangat membantu kalau misalnya teman-teman mau kasih pidato. Jadi menurut aku 3 hal ini yang teman-teman harus kuasain, gimana sih biar bisa memberikan speech yang baik di depan audiens. Oke, boleh bantu next? Oh, belum. Oke, nah, how to become better at public speaking. Kayak aku bilang kan, semuanya nggak mungkin bisa langsung jadi bagus. Nah, pertama-tama itu yang sebelum kita ngasih pidato atau presentasi, teman-teman tuh harus tahu siapa sih audiensnya. Jangan sampai teman-teman kasih presentasi, tapi bahasanya terlalu tinggi. Audiensnya nggak ngerti gitu. Aku pernah kayak misalnya bayangin misalnya teman-teman jadi dokter dan harus kasih penyuluhan ke ibu-ibu di desa. Teman-teman nggak mungkin pakai bahasa dokter, ya kan? Teman-teman harus harus terjemahkan bahasa-bahasa kedokteran itu dengan bahasa sehari-hari. Kasih contohnya ke contoh-contoh yang dimengerti oleh audiens. Jadi jangan merasa, oh gue harus nunjukin nih, gue ngerti bahasa-bahasa gaul ini atau bahasa-bahasa kedokteran, biar mereka amazed. Mereka, wah keren gitu. Enggak. Presentasi yang bagus adalah presentasi yang dimana audiensnya tuh nangkep. Sama kayak misalnya nanti teman-teman jadi lay leader, atau mungkin jadi nanti seorang pastor, seorang pendeta. Teman-teman tuh harus lihat gitu. Jemaatnya itu rata-rata pendidikannya apa ya? Rata-rata pekerjaannya apa ya? Di situ jadi bisa ngelihat, bisa bikin, oh aku harus bikin khotbah yang kira-kira masuk nih ke jemaat kali ini. Jadi mereka bisa relate, bisa menyadarin, oh iya ya masuk ya. Karena yang di Bible itu adalah contoh-contoh yang memang ada saat di zaman yang di Bible, zaman di Alkitab, bukan yang di zaman sekarang. Itu yang membuat kenapa gereja kita yang Protestan tradisional ini terlambat daripada gereja yang lain. Ya, yang kedua prepare. Kalau misalnya aku pernah ngerasain kalau kita nggak prepare tentang materi kita pasti ditekan. Aduh, gue bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Kenapa? Karena kita nggak prepare. Kalau kita prepare, kita yakin pasti kita akan kasih yang terbaik. Aku pernah ikut kayak kompetisi badminton. Di situ aku kalah, terus aku sedih. Terus teman aku bilang, kamu udah kasih yang terbaik belum? Kalau kamu belum kasih yang terbaik, ya wajar kamu nyesel. Tapi kalau kamu udah kasih yang terbaik, oh berarti ya namanya permainan. Ada kalah dan menang. Yang penting kita harus prepare. Nah, outline yang kayak tadi aku buat, kayak presentasi ini, aku udah outline. Apa aja sih yang mau aku omongin? Apa aja sih tujuan yang mau aku sampaikan? Nah, terus praktis. Jadi biasanya kalau masih awam, rata-rata sebelum presentasi itu teman-teman harus ngomong. Mungkin bisa di depan teman, atau mungkin depan cermin, bisa ngeliat gitu.
mukanya sendiri, oh gimana ya mimiknya, atau mungkin nanya pendapat teman, menurut kamu ada yang kurang nggak ya? Itu penting. Jadi kita bisa dapat pendapat dari orang. Itu yang aku alamin waktu pertama kali aku ngajar. Aku selalu nanya ke murid-murid atau tanya ke guru-guru aku, coworker aku, menurut kamu aku kurangnya apa ya? Apa ya yang aku mesti dipelajarin? Nah, ini penting banget. Sama kayak misalnya di gereja kita. Kadang kan pendeta suka nanya, ayo masih ingat nggak ya khotbah minggu lalu? Nah, itu jadi sebagai acuan gitu. Kira-kira jemaat ngerti nggak ya apa yang aku sampaikan? Nah, itu sebagai saran agar kita lebih baik lagi di presentasi atau khotbah yang selanjutnya. Dan yang terakhir adalah be yourself. Aku suka nonton TED Talk, terus beberapa presentasi yang lain. Gimana sih caranya agar bisa presentasi dengan baik? Ya, tapi in the end, semuanya balik lagi ke be yourself. Kita memiliki ciri masing-masing. Ada orang yang pandai humor, jadi dia bisa tutup atau buka dengan humor. Ada yang mungkin dengan tone-nya bagus, atau ada yang bisa relate dengan kondisi atau bisa cari contoh yang sangat bisa cocok sangat dengan audiens. Jadi itu balik lagi ke masing-masing. Kita nggak bisa contoh orang lain, oh aku pingin presentasi kayak Bill Gates. Nggak bisa. Paling kita cuma ngeliat, oh poinnya kalau dia presentasi gini ya. Oh misalnya kayak Nick Vujicic dia presentasinya pakai ini ya. Bisa melihat orang lain kayak mana, tapi in the end kita harus be yourself. Ya, gimana kita nyaman dengan metode kita masing-masing. Itu bakal kita temuin kalau sejalannya waktu. Nanti teman-teman bakal nemuin apa yang cocok, metode apa yang cocok untuk presentasi teman-teman. Okay, next-nya please. Oke, nah yang terakhir, walaupun kita udah expert, pasti kita juga bakal nervous, ya kita bakal deg-degan. Udah mungkin kayak misalnya buksu atau mungkin sama yang setiap minggu mungkin juga khotbah, tapi pasti setiap minggu ada kadang-kadang, aduh ini materi pertama kali aku sampaikan, aku takut nih misalnya apa, atau mungkin aku main piano tapi aku tetap aja nervous karena mungkin takut aku salah, ada lagu baru nih. Ya. Itu normal, ya. Tapi caranya gimana sih agar kita bisa encounter, kita bisa tahan, bisa gimana biar nggak nervous lagi. Oke. Jadi biasanya kalau mau nervous itu kamu bisa kasih tarik napas dalam, gitu ya. Jadi sebelum acara bisa kayak deep breathing dulu, terus fokus on your materials. Ada beberapa orang dia nggak confidence buat ngelihat mata audience. Jadi biasanya kamu bisa ngeliat di ininya, di bagian jidat, tapi di bagian alis sininya, bagian sini. Jadi seakan-akan kamu ngeliat mereka, tapi sebenarnya kamu nggak ngeliat mata mereka. Jadi itu yang penting kalau kamu deg-degan ngeliat mata, udah fokus aja sama materialnya. Nah, datang lebih awal, ya kalau misalnya bayangin udah mepet, nggak ngerti kontennya, terus datang telat lagi. Pasti kan nggak ada waktu buat masih kayak deg-degan lari-lari. Nah, itu harus datang lebih awal. Jadi ada persiapan. Keempat, ikutin pidato-pidato yang lain. Kayak misalnya aku biasanya sebelum presentasi, misalnya kayak aku mau presentasi sekarang, aku tuh research dulu. Aku baca dulu, apa sih materi yang mau aku bawain. Gitu. Siapa aja sih audiensnya? Biasanya aku tanya dulu ke misalnya ke Rahel ya, yang jadi PIC-nya. Aku tanya biasanya ngomongin apa aja, anak-anaknya ngebahasnya apa gitu. Jadi perlu do some research, juga bisa lihat kira-kira orang lain bawa ini gimana sih. Jadi bisa dapat feedback dari orang lain. Senyum, ya mungkin ada beberapa orang yang tawar, tapi kadang-kadang senyum itu bisa buat kita karena kita senyum, orang juga senyum, oh jadi kamu lega gitu. Nah terus work on your pause. Itu kadang-kadang, misalnya kita nih udah deg-degan, terus ngomong terus. Kadang tuh jadi bergetar suara itu. Karena kita kurang oksigen. Jadi it's okay
kalau misalnya teman-teman mau pause dulu. Jadi kadang kayak aku ngomong tadi, aku diem dulu bentar, kayak teman-teman bisa mikir dulu, atau bisa kasih break, kayak kasih kuis, atau kasih pertanyaan. Nah, itu bisa juga. Yang ketujuh, of course, kita harus latihan, latihan, dan latihan. Mau apapun itu, agar kita expert, pasti selalu latihan. Jadi tuh, ada pepatah Inggris, dia ngomong, there's no elevator to success. So you have to go by stairs. Jadi kita tuh harus naik tangga, nggak ada naik lift buat jadi sukses gitu. Jadi kita tetap harus take one step at a time, satu-satu. Nanti as time goes by, kita bakal bisa untuk expert di bidang public speaking. Okay. Next. Oke, so sebentar ya, cek dulu. Oke, paling 2 questions. Kalau teman-teman ada bingung gimana sih, Ci, caranya gini-gini, aku ada kasih waktu mungkin untuk 2 pertanyaan ya, sebelum kita masuk ke bagian praktis. Kira-kira teman-teman ada yang mau nanya? Kenzi ya? Kenzi mau nanya? Oke, Kenzi mau nanya apa? Ya. Ini kan aku kan sekarang juga kayak lagi belajar kan public speaking secara atau lagi itu mau PKL, mau tour guiding juga, jadi itu bakal banyak public speaking kan. Aku itu caranya buat ngatasin misalkan kayak pas ngomong di depan, kayak di belakang tuh sebenarnya di belakang udah biasa aja gitu, cuman pas di depan tuh kayak langsung lupa materi gitu, kayak mau ngomong apa ini di depan kayak gitu, kayak biar ngomongnya tuh gak terlalu belibet juga gitu. Oke, biar itu juga aku alamin. Biasanya kita di belakang tenang-tenang aja, pasti pas naik misalnya panggung atau apa, aduh kok tiba-tiba deg-degan ya, apalagi pas ngeliat audiensnya, aduh mukanya begini semua, itu juga normal. Nah, biasanya kalau misalnya kita takut blank, saran aku kamu sediain kertas atau materi yang mau emang kamu sampaikan. Gitu. Jadi pas kamu lupa, kamu udah lihat tuh keywordnya, tapi bullet points, jangan semuanya kamu tulis. Kalau semuanya kamu tulis, kamu kayak baca gitu. Jadi kan pasti kan udah latihan tuh di rumah mau apa. Kita pasti saat kita presentasi itu mungkin ada yang lupa ya. Kayak aku siapin ini mungkin ada juga kali ya yang aku udah ngomong tapi nggak aku omongin gitu. Itu mungkin bisa. Tapi ada juga improvisasi yang pada saat itu sebenarnya kamu nggak siapin, tapi kamu ingat tiba-tiba ada satu hal, oh ya, kamu bisa ngomong gitu. Jadi tuh pasti bakal let it flow aja, nggak bakal sama kayak sesuai dengan latihan. Namanya juga improvisasi kan. Caranya ya kalau misalnya kamu mau blank atau apa, tetap kamu siapin note-nya. Jadi kamu bisa tahu kalau misalnya blank sesuai dengan apa yang kamu omongin di situ. Gitu. Kira-kira nangkep kan sih? Oke, ada lagi teman-teman? Iya, boleh Mama Deren, Ibu Rizka. Iya, siapa? Saya. Oke, Bang Beni ya. Oke, kenapa Bang? Iya, gini. Apakah baik atau bagus ya kalau kita misalkan dalam berbicara, kan ada orang berbicara untuk seperti lupa atau penyampaian apa yang mau diucapkan, sehingga dia bilang, apa namanya itu? Saya mau tanya itu, apakah sebagai public speaking atau pemberi materi itu bagus nggak seperti itu? Misalkan nih, saya contohkan, ketika saya itu gitu, ada gitu-gitunya, bagus nggak? Ya. Itu waktu aku dulu di sekolah itu justru sangat amat dihindari. Ya, jadi nggak memang kadang-kadang kita juga manusia suka lupa ya. Jadi guru aku bilang kalau kamu suka apa ya, kamu diem. Ya, sambil kamu mikir. Atau mungkin kalau kamu nggak tahu jawabannya itu apa, sama kayak saya aku juga kan guru tuh pasti nggak mungkin semuanya tahu, pasti ada satu hal yang kita juga lupa, biar kayak tadi apa ya gitu. Kadang kenapa bisa itu karena kita mikir tapi mulut tuh nggak nutup, jadi kita jadi biasanya suka diem dulu. Itu jadi habit kalau misalnya kebiasaan itu terus. Jadi saran aku, rata-rata MC itu jarang banget yang ada e-nya.
dan itu nggak boleh. Biasanya kalau kita nggak tahu jawabannya apa, bisa diam mikir bentar atau bisa ngomong, sorry, aku nggak tahu, misalnya aku takut nih mau jawabnya, takut salah gitu. Bisa kasih aku waktu nggak buat cari? Atau mungkin kamu bisa lempar pertanyaan itu. Kira-kira teman-teman ada yang bisa bantu aku nggak? It's okay. Nggak apa-apa. Justru orang lebih suka kita jujur ngomong kita nggak tahu jawabannya. Dibandingkan kita pingin terlihat pintar, tapi kita jawabnya ngasal. Ya. Kalau aku soalnya udah tanya ke murid-murid aku, kamu lebih suka yang mana? Pingin tahu, misalnya guru yang nggak mau ngaku kalau dia salah, atau misalnya dia yang terima, oke, sorry anak-anak, kayaknya ibu belum pernah baca nih tentang ini, atau ibu tidak tahu tentang ini gitu. Mungkin teman-teman lain ada yang bisa bantu, mereka lebih suka yang jujur kayak gitu. Karena kita masih manusia, it's normal buat kita tuh ngomong kita nggak tahu. Tapi lebih baik kalau misalnya teman-teman bisa ngomong, kasih aku waktu ya, pasti aku bakal coba cari jawabannya. Jadi kita bisa pintar bareng-bareng, bisa kayak gitu. Jadi kalau ngomong atau apa itu aku nggak saranin, itu sangat amat tidak boleh. Jadi kalau misalnya kita ada habit seperti itu, ada kebiasaan kayak gitu, harus dihentikan. Cara dihentikannya yang langsung tutup mulut, diam, habis itu baru ngomong lagi. Kira-kira Bang Beni bisa ini tadi mendengar jelas? Iya, oke. Berarti harus dihindari dalam public relation, nggak ada gitu ya? Nggak boleh ngomong gitu. Ibu Rizka ya? Nggak boleh. Iya. Ya. Kalau misal kalimat peralihannya kayak apa namanya juga nggak boleh ya? Nggak boleh. Misalkan apa namanya itu? Iya gitu, nggak boleh juga ya? Nggak boleh sih. Biasanya ya, kalau misalnya kalau misalnya nggak tahu nih jawabannya apa, bisa lempar. Misalnya Bang Beni lupa nih, tapi tuh aduh kayaknya aku pernah pelajarin deh, cuma mungkin apa namanya ya, gitu kan, jadi kebanyakan gitu orang kan. Iya, jadi ya. nggak boleh gitu. Terima kasih. Iya, ada lagi pertanyaannya? Udah? Oke, bisa next-nya. Sekarang kita ada praktis ya. Oke, ini practice time. Sayangnya aku udah harus jalan, tapi aku bakal kasih tahu contoh buat practice time ya. Di sini cara yang paling mudah untuk latihan presentasi itu dimulai dari self introduction, dari pengenalan diri. Biasanya apa aja sih yang harus kita siapkan? Self introduction speech ini juga penting kalau teman-teman mau cari kerjaan. Ya. Pertama-tama, of course, you have to prepare your name. Kalau misalnya udah ada posisinya apa, terus brief background information. Jadi kayak aku tadi pas presentasi, aku ceritain tuh, aku apa, aku pekerjaannya apa, terus briefnya aku jelasin, S1 aku pernah di public relations. Kenapa? Untuk buat audiens tuh percaya, oh iya ya, yang ngomong ini ternyata ada pengalaman loh di bidang ini, jadi bukan yang abang-abang. Nah, jadi itu sangat penting banget teman-teman untuk self introduction speech. Nah, yang selanjutnya adalah interest, hobbies, or passions. Ini salah satu trik kalau teman-teman mau kenalan sama orang, tapi nggak tahu mau topiknya apa. Teman-teman bisa tanya mulai dari, hobi lu apa ya? Atau, kira-kira lagi sibuk apa nih? Ya, jadi daripada boring cuma, hai namanya siapa? Enggak. Ada beberapa cara untuk kita kenalan sama orang, itu bisa tanya dengan hobinya, interest-nya, atau passion-nya itu apa. Nah, yang terakhir itu a closing statement relevant to the meeting. Dalam setiap presentasi atau pidato, conclusion itu sangat penting. Jadi habis dari ini biasanya aku bakal wrap up lagi, bakal kumpulin lagi apa aja sih yang penting, poin penting dalam suatu presentasi ini gitu. Jadi sekarang nanti dibantu Kenty ya, teman-teman bisa latihan, jadi ambil sharing kertas, nanti tulis nama, posisinya apa, terus background information, interest, hobbies, passion, sama closing statement. Misalnya tentang ini ikut
presentasi ini buat apa sih? Kayak gitu. Kira-kira nangkep nggak? Nangkep ya? Oke. Nah, sekarang teman-teman, aku kasih waktu 5 menit buat tulis di kertas dari yang practice time ini. Nanti Kenzi yang bakal nilai. Oke. Sebagai permintaan maaf aku, ya, aku bakal kasih tuh kayak tadi kan karena mulutku kebuka dan aku juga mikir. Nah, aku bakal kasih OVO voucher 100.000 buat teman-teman yang paling bagus dalam self introduction speech-nya. Ya, aku bakal kasih ke Kenzi ya. Jadi Kenzi yang bakal nilai, tapi Kenzi juga tetap bakal aku kasih hadiah karena menggantikan aku buat jadi juri. Tenang aja, nanti aku bakal minta nomor Kenzi. Oke, jadi teman-teman punya waktu 5 menit buat yes. Kenapa, Bang? Sorry Bu Iriska. In English or Indonesia tulisannya? Indonesia. Oh, Indonesia. Ya, jadi dalam Indonesia aja teman-teman tulis ini, terus nanti yang bakal jadi juri adalah Kenzi. Ya. Teman-teman punya waktu 5 menit, yang paling baik nanti Kenzi bakal kasih di grup siapa yang paling baik, nanti minta nomor OVO-nya, aku bakal transfer 100.000 hadiah dari aku. Oke? Ada pertanyaan lagi? Oke, ya, kalau gitu aku pamit ya. Bisa balik ke Kenzi lagi. Thank you teman-teman for listening. Ya, terima kasih moderator Bu Rizka. Baik, sebentar. Iya. Halo, Ciriska. Iya. Sebelum Ciriska pergi, kami mau berdoa dulu untuk Oke. Ciriska ya. Yes. Baik, ketika M, karena Ciriska mau ada acara, kita doa dulu ya untuk Ciriska. Nanti kita lanjutkan di meeting kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur melalui anakmu, Ibu Rizka, yang pada malam hari ini sangat memperlengkapi kami supaya anak-anak P3M dapat memiliki kemampuan dalam hal berbicara secara khusus di tempat umum. Kami tahu hal ini penting bagi anak-anak muda ketika berbicara, ketika bekerja nanti di sekolah dimanapun. Biarlah anak-anak P3M semakin diperlengkapi. Kami bersyukur melalui anakmu Ibu Rizka yang membantu kami bila senantiasa apa yang diberikan pada sore hari ini itu menjadi berkat bagi kami. Kami mendoakan buat Ibu Rizka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, kesehatan, anak-anak, dan juga secara khusus Darren, penyembuhan dan pemulihannya. Kami berdoa bila Tuhan memberkati dan keluarga besarnya juga, Tuhan juga yang menyertai. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan mengembalikan berkat-Mu bagi Ibu Rizka yang telah membantu dan memberkati kami juga. Terpuji namamu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita katakan bersama-sama, amin.